Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Mira Shakila. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa klik subscribe, share Mira Shakila. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Hai semua, di video kali ini aku mau share cara bagaimana sih retur barang di Shopee ya. Soalnya banyak customer customer yang beli ke aku, dia retur barang, ada yang tahu dan ada yang juga nggak tahu. Itu ada beberapa yang sekarang itu seperti ada yang batalkan pesanan, tapi ngirim barangnya lagi itu pakai resi baru ya. Otomatis kan kalau pakai resi baru itu tidak terbaca meskipun barangnya udah dikirim lagi ke penjual. Nah, untuk dananya tidak akan cair ke pembeli ya. Kenapa? Karena beda resinya. Nah, untuk retur barang itu bagaimana sih cara-caranya ya? Nah, yang pertama, kamu bisa klik yang di bawah itu, kamu bisa ajukan pengembalian barang dan dana. Kalau barangnya sudah ada di kita, di customer ya, di pembeli, kamu sebagai pembeli, contohnya barangnya itu cacat atau rusak gitu, atau salah warna. Nah, kamu bisa chat si penjualnya, bilang kalau ada cacat atau mau diretur, nah gitu. Nah, nanti setelah kamu bisa langsung mengajukan pengembalian barang dan dana. Jangan kalau sudah barangnya sudah di kalian ya, jangan mengembalikan dananya saja ya, tapi harus pengembalian barang dan dana supaya kita itu tidak ada yang dirugikan ya teman-teman. Jadi penjualnya tetap barangnya tetap kembali lagi ke penjual dan uang kita tetap kembali lagi ke si pembeli ya. Jadi aku akan contohkan ya. Kita mulai saja tutorialnya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Shopee-nya. Nah, di sini ya di notifikasi ada pembatalan dan pengembalian ya. Ini ada customer aku. Yang pertamanya itu dia klaim tidak terima barang ya teman-teman. Dia alasan pengembaliannya itu saya tidak menerima pesanan. Nah, setelah itu dia chat ke saya kalau barangnya itu ada yang cacat gitu ya. Saya langsung chat ke si pembeli. Nah, supaya alasan pengembaliannya itu yang benar gitu. Tadi dia bilang ke aku kan produknya cacat. Nah, otomatis dia harus alasan pengembaliannya itu ya harus sama seperti itu ya. Dan juga dia asalnya kan dia cuman ingin mengusulkan pengembalian dana aja. Nah, saya bilang saya akan terima jika usulkan pengembalian barang dan dananya. Untuk para penjual ya harus hati-hati ya jika si pembelinya itu hanya mengusulkan pengembalian dana saja. Kalau dia mengusulkan pengembalian dana saja ya teman-teman, otomatis kita si barangnya itu ya sebagai pembeli kita meskipun dropship ya, jadi kalau orangnya itu minta pengembalian dananya saja, maka dananya akan cair ke dia tapi barangnya tidak akan sampai ke kita ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman dropshipper atau penjual lainnya, jadi kalian harus minta ke pembelinya untuk alasannya itu untuk mengusulkan pengembalian barang dan dana ya. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan ya teman-teman. Jadi barangnya kembali lagi ke penjual dan dananya juga bisa kembali ke si pembelinya. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ada diskusi ya di sini saya teman-teman. Ini ada diskusi, harus masuk ke diskusi ini ya. Jadi nanti Shopee akan melihat diskusi ini. Nah, ya di sini aku nyaranin ke si pembelinya supaya barangnya itu tidak ada yang rusak, dan saya akan menerima pengajuannya. Lalu
jika ada barang yang hilang atau rusak atau yang nggak ada gitu di produk itu, di barang itu, kita bisa sebagai penjual kita bisa adu banding lagi supaya uangnya tidak cair ke dia ya, si pembelinya. Kalau ada barang kita yang ada yang tidak dikembalikan ke kita gitu, atau rusak parah gitu ya gitu. Nah setelah itu nanti si pembelinya harus masuk juga ke chat di sini, dan di sini beli ya. Untuk yang retur jangan lupa pakai nomor resi lagi yang kemarin ya, nomor resi yang kemarin lagi, jangan sampai berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan berbeda, maka uangnya itu barang akan masuk ke penjual, tapi saldo dananya tidak akan masuk ke pembeli ya. Nah, jadi harus pakai nomor resi lagi. Jadi kalian untuk contohnya itu retur barangnya itu setelah diterima pengajuannya ini oleh penjualnya, nah maka kamu harus packing lagi barangnya, lalu kamu masukkan lagi nomor resinya yang ini, atau kamu langsung ke pihak JNT-nya, langsung dikirim lagi ke kantor JNT, langsung kita kasih tahu ke JNT-nya bahwa ini returan, lalu ya nomor resi yang kemarin gak boleh ganti lagi nomor resi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ketika barangnya dikembalikan, maka ke penjualnya, penjual tidak usah membayar ongkir, dan juga pembelinya juga tidak usah membayar ongkir. Jadi kita berdua, penjual sama pembelinya itu sama-sama diuntungkan ya, maksudnya tidak dirugikan sama sekali ya. Jadi barangnya dikirim lagi ke si penjualnya tanpa mengeluarkan ongkir, dan si pembelinya juga tidak mengeluarkan ongkir lagi jika nomor resinya tetap yang ini ya teman-teman, bilang ini returan. Nah seperti itu ya teman-teman untuk cara retur barang. Jika barang itu ada yang rusak atau ada yang komplainan lainnya, jika kamu sebagai pembeli ingin mengembalikan barangnya ke si penjual, jadi step by stepnya itu seperti itu. Nah setelah barangnya sampai ke penjual, nanti si penjualnya akan mengecek barangnya. Kalau barangnya itu sepertinya contohnya tadi kirimnya baju sama kerudung, nah pas dilihat ada baju, ada kerudung, ada, berarti nanti akan dikonfirmasi oleh si penjualnya. Tapi kalau kerudungnya sepertinya jadi gak ada, nah si penjual ini akan mengadu banding kalau produknya itu, barangnya itu gak ada. Maka nanti Shopee juga akan mempertimbangkan lagi, saldonya itu tidak akan cair ya ke si pembeli itu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk pembeli yang mau retur, barangnya harus rapi, dan harus barangnya itu harus sama si penjual ngasih ke kita. Contohnya kita beli baju sama kerudung, nah baju sama kerudung itu harus kembali lagi, jangan bajunya saja tapi kerudungnya enggak. Nah jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti dananya tidak akan cair ke kalian ya pembeli. Nah oke. Kalau sudah ada semua, nanti setelah itu penjualnya mengkonfirmasi, maka dana itu akan langsung cair ke saldo kamu ya teman-teman, ke saldo pembeli. Nah seperti itu. Nah untuk pesan untuk penjual ya, jangan sampai nanti kalau ada mau retur barang, pengembalian barang, kamu lihat dulu dia itu kliknya apa, kliknya mengembalikan barang dan dana, atau mengembalikan dananya saja. Hati-hati ya teman-teman, kalau si customernya itu hanya ingin dikembalikan dananya saja, maka barangnya tidak akan sampai ke kalian lagi ya. Jadi kalian harus usulkan ke si customer kita itu bahwa untuk pengembalian bisa kita terima kalau pengembalian barang dan dana ya. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar, insya Allah akan aku balas ya teman-teman. Dicukupkan sekian tutorial dari aku, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan
notifikasi video aku berikutnya ya. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Subscribe ya yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu.